Selamat datang dalam video saya, praktik baik membuat video pembelajaran dengan Filmora. Perkenalkan, nama saya Susanti, guru matematika di SMP Negeri 1 Gondangrejo. Filmora adalah sebuah perangkat lunak pengedit video yang memungkinkan penggunanya untuk membuat video berkualitas tinggi. Selanjutnya, untuk menyiapkan proyek baru di Filmora, yang pertama buka Filmora di laptop, yang kedua pilih metode proyek, yang ketiga sesuaikan pengaturan proyek. Importasi dan pengaturan file video dan audio. Yang pertama, atur file video dan audio sesuai urutan. Yang kedua, gunakan fitur import untuk menyatukan semua file. Dan yang ketiga, pastikan kualitas file dipertahankan saat proses importasi. Untuk menambahkan dan mengedit teks dan grafik dalam bahasa Indonesia, tambahkan judul, keterangan, teks, penjelas dalam bahasa Indonesia. Sisipkan grafis dan elemen visual untuk memperjelas konsep. Merekam dan menambahkan voice over dalam bahasa Indonesia dengan cara sisipkan naskah matematika, rekam voice over Anda dengan jelas, dan tambahkan voice over ke bagian-bagian video yang relevan. Selanjutnya, untuk mengekspor video akhir dalam berbagai format dan resolusi, video bisa tersedia dalam format HD atau memilih opsi eksportasi langsung ke YouTube sebagai konten, atau juga bisa ekspor video dalam format MP4 untuk kompatibilitas yang besar. Berikut ada beberapa tips dan praktik terbaik untuk membuat video pembelajaran yang efektif. Yang pertama, konsep harus jelas. Kedua, penekanan visual. Yang ketiga, kemantapan video. Yang ketiga, tata letak harus menarik. Berikut hasil pembuatan video dengan Filmora, mapel matematika, materi persamaan linear dua variabel kelas 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Sebelumnya, adakah dari kalian yang tidak menyukai matematika atau takut dengan matematika, merasa kesulitan dengan belajar matematika? Melalui video ini, saya akan mengajak kalian belajar matematika dengan cara yang sangat menyenangkan. Oke, kamu siap? The first, marilah kita mengenal sistem persamaan linier dua variabel. Bahwa suatu garis dalam bidang koordinat dapat dinyatakan dengan persamaan yang berbentuk A1x1 plus A2x2 sama dengan B. Persamaan semacam ini dinamakan persamaan linier dalam variabel X dan Y, dua variabel. Secara umum dapat didefinisikan sebagai persamaan linier dengan variabel N, X1, X2, dan seterusnya Xn dalam bentuk berikut. Dengan A1, A2, dan seterusnya An, B adalah konstanta real, sehingga persamaannya menjadi A1x1 ditambah A2x2 ditambah dan seterusnya ditambah AnXn sama dengan B. Jika melibatkan lebih dari satu persamaan, maka disebut dengan sistem persamaan linier dan dapat ditulis sebagai berikut. Dapat kalian lihat pada bagan berikut. Untuk saat ini, pembahasan akan dibatasi menjadi dua variabel saja untuk pertidaksamaan linier.
sehingga tanda sama dengan diganti dengan tanda kurang dari. Tanda kurang dari sama dengan, dan tanda lebih besar sama dengan. Sebagai contoh, untuk pertidaksamaan linear dua variabel dijelaskan sebagai berikut. Misalnya, kalian menggambar garis X ditambah Y sama dengan 2 dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk garis X ditambah Y sama dengan negatif 2, untuk X sama dengan 0, sehingga memotong sumbu Y di titik 0, negatif 2 dan memotong sumbu X di titik negatif 2,0 dan gambar berada di kuadran 3. Jika tanda persamaan diganti tanda pertidaksamaan, maka daerah yang dibentuk akan X ditambah Y lebih besar negatif 2. Ini akan diarsir seperti pada gambar berikut. Arsiran akan berada di atas garis X ditambah Y sama dengan negatif 2. Jika daerah tersebut dibatasi untuk nilai-nilai X, Y kurang dari 0, maka arsiran akan dibatasi oleh sumbu Y dan dibatasi oleh sumbu X, sehingga arsiran akan berada di sebelah kiri sumbu Y dan di sebelah bawah sumbu X. Maka diperoleh gambar sebagai berikut. Next, sistem persamaan linear yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diterapkan pada permasalahan sehari-hari dengan memodelkan permasalahan tersebut ke dalam model matematika. Sebagai ilustrasinya, maka simaklah contoh berikut. Setelah kalian baca soal tadi, maka perusahaan tersebut memisahkan banyak ban motor yang diproduksi sebagai X dan banyak ban sepeda yang diproduksi sebagai Y. Dengan X dan Y bilangan asli, dengan menggunakan variabel X dan Y tersebut, maka perusahaan itu membuat rumusan kendala-kendala sebagai berikut. Pada mesin pertama, persamaannya akan dijabarkan menjadi 2X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 800. Pada mesin kedua, maka persamaan akan dijabarkan menjadi 8X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 800. Dan pada mesin yang ketiga, dijabarkan dengan persamaan 10X kurang dari sama dengan 800 dengan ketentuan X dan Y bilangan asli, X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0. Sehingga fungsi tujuan objektif yang digunakan untuk memaksimumkan keuntungan adalah X, Y sama dengan 40.000 X ditambah 30.000 Y. Dalam merumuskan masalah tersebut, maka PT Sambalababan telah membuat model matematika dari suatu masalah program linier. Oke, semoga dari materi yang saya sampaikan tadi kalian dapat memahaminya dan tidak kalah pentingnya kalian tidak lagi takut dengan pelajaran matematika. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spensagor Jaya.